kata Quran. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya sebagian di antara mereka itu kemudian eh, liyatafaqahu fid din, mempelajari agama. Eh, untuk apa? Untuk kemudian memberikan peringatan bagi orang-orang yang pulang berjihad. Dalam tadabbur surah ayat ini, bahwa dapat kita mengambil satu makna yang sangat dalam, bahwa ada dua amalan yang disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya, apa itu berjihad, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, ya, dengan orang-orang yang mengangkat pena, teman-teman. Jadi mengangkat pena dengan mengangkat ya senjata itu ya, disamakan dalam Al-Quran ini pada ayat ini. Mudah-mudahan kita yang tidak berjihad di Gaza, kita yang tidak berjihad di Suriah, kita yang tidak berjihad di tempat-tempat kaum muslim yang berjihad hari ini, mudah-mudahan nilai pahalanya sama ya dengan kita menuntut ilmu pada malam hari ini, karena kita akan dimaparkan tema yang sangat dahsyat, yaitu hikmah peperangan di dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saya tidak akan berpanjang kalam, kita berikan seksi dan waktu seluas-luasnya bagi guru kita bersama, yaitu Ustaz Rijal. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Mujadi yang telah memberikan sambutan atau pengantar ya untuk kajian pada malam hari ini. Saya tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rizal. Waktu dan layar kami persilahkan. Sebentar, kenapa masih pakai background pantai ini saya? Mohon maaf, Mas Adit. Masya Allah. Astagfirullah. eh Apa-apa, seger Ustaz. nggak apa-apa. Adil Pak Asri. Baik, mohon izin dari Pak Asri sekalian ya. Ini masih membekas backgroundnya dari dari meet sebelumnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallahi wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para asatidz, hadratul mukarramin wal masyayikh, ada guru kita bersama yang tadi menyambut kita di awal sesi kajian pada malam hari ini, Dr. Al-Ustadz Mujadi Rainah. Lalu ada juga Pak Ustadz Hasri, dan juga ada Pak Ustadz Haris, juga kawan-kawan dan Arham Circle semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan yasfu biha qalbi wa yadumu biha unsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tahullu biha al-uqad wa tufarriju biha al-kurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umura was-si'ab wa turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita antunkan atas nikmat yang paling besar,
yaitu nikmat ukhuwah, nikmat kita bisa bertemu, saling berbagi kebaikan, yang mana kebaikan itu sifatnya akan terus insya Allah menjadi amal jariyah yang terus mengalir bagi kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan nikmat ukhuwah ini pun tidak sampai di dunia saja. Kita sama-sama saling mendoakan untuk bisa kembali bertemu dan berkumpul bersama kehadirat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah SWT. bima'unatihi wa syafa'atihi alaihi salatu afdolus salam. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arham Circle. Eh Sebelumnya saya memohon maaf karena ternyata settingan backgroundnya belum saya ubah dari awal masuk Zoom. Apabila berkenan dan tidak mengganggu, karena kalau misalkan settingannya mau diubah ini kan harus live dulu ya. Kalau tidak mengganggu, mohon izin untuk seperti ini tidak apa-apa, Pak Ustadz. Jadi Lanjut Pak Ustaz. Hasri, tak apa Nikmat ya. Allah Ustaz. Pemandangannya begitu. Astagfirullahaladzim. Saya lupa sekali untuk ganti tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Ustadz Dr. Mujadi tentang tema dan dan judul yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kenapa bisa sempat Al-Fakir terbesit untuk sama-sama kita pelajari pada malam hari ini terkait tema tersebut, yaitu hikmah peperangan dalam dakwah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Kita pasti tidak akan pernah luput ketika mengunjungi Haramain Syarifain, Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat penuh tarbiyah dan hikmah yang menjadi saksi bahwa Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dakwah dan menyebarkan Islam di sana seperti kita biasanya mengunjungi salah satunya itu destinasi Mazarat atau city tour kita misalkan Jabal Uhud. Agaknya Al-Fakir mengira dan juga berpikir bahwa sepertinya tapak tilas daripada jejak-jejak Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sana itu yang suka kita kunjungi saat kita umroh, itu juga menarik untuk kita bahas. Salah satunya adalah tentang perjuangan beliau dalam berdakwah melalui perang ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arham Circle. Kalimat perang sebenarnya kalau diartikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mengandung banyak sekali kosakata. Karena bahasa Arab sendiri terkenal dengan kasratul alfaz. Makna yang terkandung itu bisa bermacam-macam dari satu kalimat yang kita terjemahkan dari bahasa Indonesia. Misalkan kalimat yang paling kita sering dengar istilah perang itu adalah kalimat harb. Tapi ada juga istilah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Mujadi, yaitu kalimat ghazwah wasariyah. Lalu
hadirin yang dirahmati Allah, apa sebenarnya makna yang hakiki daripada Ghazwah dan Sariyah itu sendiri? Kita pantik sedikit bahwa keberadaan makna itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita pelajari. Dalam pembahasan atau dalam pembelajaran ilmu mantik, definisi menentukan segalanya. Untuk bisa kita memahami substansi daripada pembahasan kajian hari ini, kita harus mengetahui dulu bahwa perang atau ghazwah atau sariyah itu ternyata bukan semata-mata artinya pertumpahan darah, atau bukan semata-mata eh, perang yang seperti halnya kita tasawurkan atau kita bayangkan selama ini. Ghazwah atau sariyah itu memang artinya kalau di Indonesia kan adalah perang. Tapi guru kita Hadratul Mukarram Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah, guru saya, guru kami, salah satu rujukan ulama juga yang berada di Azhar sana. Beliau mutakhasis, tidak mutakhasis bahkan, bal mutafannin. Bahkan beliau menguasai semua bidang ilmu keislaman, khususnya pada kajian sirah nabawi. Beliau menjelaskan makna ghazwah itu bukan hudurun Nabi, adanya Nabi bersama jaish atau bersama bala tentara, lalu hasala fihil qital, atau setelah itu terjadi peperangan. Akan tetapi maksud daripada ghazwah itu sendiri ialah khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a jaishil muslimin faqat. Artinya adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan daripada kaum muslimin mengunjungi sesuatu dengan tidak dan adanya perang itu disebut sebagai ghazwah. Kenapa seperti itu? Hal ini akan menurunkan banyak sekali hikmah setelah kita memahami definisi yang benar tentang ghazwah itu sendiri, hadirin sekalian. Kita kembali ke bagaimana Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dari sebelum beliau diutus menjadi atau menerima wahyu untuk menyebarkan risalah. Bapak Ibu hadirin sekalian Arham Circle yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi juga disampaikan dalam sambutannya Dr. Ustadz Mujiyadi, kurang lebih 23 tahun beliau Hadratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyebarkan syariat Allah, agama Islam. Itu diawali dengan tidak terimanya kaum Quraisy atas kehadiran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum turun ayat yang membolehkan kaum muslimin untuk bisa menjawab daripada perbuatan kaum kafir Quraisy
kaum muslimin itu menghadapi cobaan atas dakwah itu sendiri dengan bersabar. Kenapa hal ini begitu menarik untuk kita bahas lagi-lagi? Karena kita seringkali mendengar bahwa agama Islam itu datang dengan paksaan. Agama Islam disebarkan dengan hunusan pedang. Sudah banyak sebenarnya alim ulama, pakar yang ikut membahas tentang ini. Bahkan dari Nasul Qur'ani itu sudah lama sekali menjelaskan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi itu Islam. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan yang datang daripada agama Islam. Tapi agaknya kita akan semakin akan menambah insya Allah keimanan seiring bertambah juga pemahaman bahwa betul-betul agama Islam itu disebarkan dengan salam. Sebagaimana agama Islam sendiri adalah bentuk daripada ishtaq atau daripada padanan kata salam. Al-Islam dan salam itu memiliki makna yang sama. Artinya kedamaian. Untuk bisa kita menjelaskan bahwa hakikat daripada Islam itu sendiri adalah kedamaian, maka kita angkat tema peperangan dan hikmahnya terhadap dakwah Rasulullah pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arham Circle. Selama 23 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah. Di awal kali beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kan secara sembunyi-sembunyi dulu ya. Setelah itu baru terang-terangan, sembunyi-sembunyi melalui keluarga terdekat beliau dulu, yang as-sabiqunal awwalunnya itu seperti kalau dari kalangan perempuan ada Sayyidatuna Khadijah, kalau dari kalangan laki-laki ada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kalau dari anak-anak ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Setelah itu baru dakwah secara terang-terangan. Medan dakwah yang dijalani Rasulullah SAW juga tidak mudah. Banyak sekali sahabat yang memeluk agama Islam, tapi tantangan yang diterimanya juga sangat besar. Yaitu apa? Diperangi, astagfirullah, disiksa, dihukum oleh para majikannya. Karena status beberapa kaum muslimin atau beberapa sahabat yang memeluk agama Islam daripada dakwahnya Nabi SAW pertama awal-awal itu adalah dari kalangan budak. Salah satu contohnya ialah Sayyidina Bilal bin Rabah, sang muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang muadzin Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah mendapatkan siksaan daripada tuannya akibat beliau diketahui oleh tuannya itu memeluk agama Islam. Secara rasional sebelum kita masuk kepada bagaimana setelah beberapa tahun turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk bisa membalas apa yang diperbuat oleh kaum Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arham Circle, para asatidz sekalian. Ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita balas daripada perbuatan para kaum kafir Quraisy terhadap kita yang diketahui sudah memeluk agama Islam?"
Apa kata Sayyidina Rasulullah? Isbiru fa inni lam umar biqitalihim. Bersabarlah wahai para sahabat, karena belum ada nassul Qur'ani, belum ada an-nassul Qur'ani yang turun untuk memerintahkan kita membalas atau memberikan perlawanan kepada kaum kafir Quraisy. Setelah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hampir sekitar 15 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi atau setelah menerima risalah, baru setelah itu Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu untuk bisa memerangi atau membalas perbuatan daripada kaum kafir Quraisy. Kita sama-sama belajar bahwa ini juga menjadi awareness buat kita para asatidz sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata perangkat dalam memahami agama itu sangat kompleks. Kenapa seperti itu? Karena untuk bisa memahami nafsul Qur'ani, kita harus ini sebagai ini aja, sebagai apa namanya? Sebagai analogi. Untuk memahami nasul Qur'ani atau Quran, kita harus mengerti bahasa Arab. Dan untuk memahami bahasa Arab, kita harus mengetahui maknanya. Untuk bisa mengetahui maknanya, kita harus memahami kaidah sorfiyah dan nahwiyah. Untuk bisa memahami kaidah nahwiyah dan sorfiyah, dan untuk bisa memahami bahasa Al-Quran, kita perlu namanya ilmu balaghah. Untuk bisa memahami makna yang terkandung bukan hanya diterjemahkan, itu kita harus memahami ilmu asbabun nuzul. Setelah kita memahami ilmu asbabun nuzul, kita harus memahami ilmu tafsir. Setelah kita memahami ilmu tafsir, kita juga harus menyandingkan beberapa ayat yang tidak dijelaskan dalam ilmu tafsir atau tidak ada penjelasan dari ayat yang ada di Al-Quran dengan apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan seterusnya. Artinya kita memang tidak bisa memahami hukum atau memahami ayat Al-Quran atau memahami sunnah nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada hadis-hadisnya itu hanya sekedar baca. Ini juga menjawab terhadap beberapa orang yang mencukupkan dirinya dengan kafana bil Qur'ani wal hadis, atau kita memegang keteguhan terhadap syariat dengan mempelajari langsung Al-Quran dan hadis toh. Tidak. Kolerasinya apa dengan penjelasan ini? Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kaum muslimin sabar menghadapi perlawanan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada kaum kafir Quraisy. Apa ayatnya? Ayatnya itu adalah Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kalimat daripada yuqatalun, kalau kita telaah dari sisi nahwiyah dan sorfiyah, adalah kalimat yang berbentuk fiil atau kata kerja majhul, atau kalau kita artikan misalkan ana adrib, saya memukul. Tapi kalau ana udrob, saya dipukul. Ana aktul, saya membunuh. Tapi kalau ana uktal, saya dibunuh.
Ana uqatil, saya memerangi. Kalau ana uqatal, saya diperangi. Kenapa nasul Quran memakai kalimat majhul di istilah qital? Kenapa tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala udzina lilladzina yuqatilun? Kenapa harus yuqatalun? Kenapa harus memakai kata kerja yang berawalan di atau apa namanya? Tidak langsung turun misalkan qatil. Karena disinilah hikmahnya. Sayyiduna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah 15 tahun berdakwah atau setelah beliau merasakan susah dan sakitnya berdakwah di awal-awal kali beliau berdakwah, itu baru turun perintah untuk bisa membalas apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy 15 tahun setelahnya. Hal ini menandakan satu, bahwa agama Islam itu tidak pernah sama sekali mensyaratkan pertumpahan darah untuk bisa menyebarkan syariatnya. Lagi-lagi, agama Islam tidak pernah sama sekali memerintahkan dalam syariatnya untuk ada pertumpahan darah agar bisa menyebarkan ajarannya. Karena pada dasarnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga baru diperintahkan oleh Allah 15 tahun setelah beliau merasakan penderitaan dan siksaan daripada kaum kafir Quraisy. Kalimat yang terkandung dalam ayat yang tadi adalah uzina, diizinkan. Lagi-lagi kalimat sebelum kalimat yuqatalunya juga adalah fi'il majhul atau uzina, diizinkan untuk mereka yang diperangi. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka dizolimi, boleh untuk membalas. Bahkan beberapa ayat yang lain yang ada syariat qital itu juga memakai kalimat atau memberikan syarat setelah menerima perbuatan. Contoh, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah orang-orang yang melakukan perbuatan sebelum kamu melakukannya, dan juga keluarkanlah mereka daripada ketika mereka mengeluarkanmu atau mengusirmu dari daerahmu. Kita labeli atau kita tarik garis bawah bahwa syariat yang diberikan oleh Islam untuk memerangi atau hikmah daripada hadirnya peperangan yang disyariatkan dalam dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah min ajalis salam, bahwa ketika syariat perangan itu turun, tujuan yang tidak lain adalah kedamaian itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Islam, agama Islam itu sangat mengedepankan hak-hak manusia. Di antaranya adalah hifzuddin, hifzun nafs, hifzul mal. Maka dari beberapa hak yang disyariatkan oleh agama Islam untuk dijaga, Allah syariatkan pula untuk bisa memberikan pelajaran yang setimpal kepada kaum kafir Quraisy. Maka dari penjelasan tersebut, kita mengambil satu hikmah yang paling utama, yaitu peperangan yang terjadi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min ajalis salam, untuk kedamaian, untuk ketentraman. Kenapa untuk kedamaian, untuk ketentraman? Karena ada hak yang harus dibela
ada hak yang harus diperjuangkan, maka kita sudah menjawab dengan penafsiran ayat yang tadi, pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang keras atau ada unsur pemaksaan di dalamnya. Kedua, kita belajar daripada perang yang pernah terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan dan menyebarkan syariatnya di sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyaknya perang yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Dr. Mujadi di awal, ada sekitar 27 ghazwah dan sekitar 60 sariyah. Apa bedanya ghazwah dan sariyah? Ghazwah itu dihadiri oleh Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sariyah tidak dihadiri oleh Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedikit review dari penjelasan yang sebelumnya sudah dipaparkan. Apa namanya? Agama Islam tidak memberikan paksaan untuk bisa datang dan masuk ke agama Islam. Kita betul-betul memberikan kedamaian, kita betul-betul memberikan keluasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perang yang tadi sudah dijelaskan ada sekitar ghazwah ada 27 dan sariyah ada 60, itu betul-betul hanya untuk min ajlis salam, untuk kedamaian. Kan kita jelaskan salah satu daripada perang yang terjadi, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan kalau perang itu yang terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, itu betul-betul tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur pertumpahan darah. Memang ada kontak fisik, seperti yang sudah kita ketahui misalkan saat kita mazarat atau situt. Pasti Mutawif akan menjelaskan di Gunung Uhud sini terjadi peperangan antara umat Muslim dan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menang dan umat Muslim kalah. Ada satu pelajaran menarik yang kita bisa ambil di sini sebelum kita melanjutkan materi yang lain. Kita masuk dikit ke penjelasan peperangan dan cerita daripada perang Uhud itu sendiri. Saat kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membagi atau untuk membagi tempat di mana mereka bisa memosisikan diri, ada yang di atas bukit, ada yang di bawah. Para pemanah yang ada di atas bukit oleh Sayyidina Rasul SAW untuk bisa menetap di sana sampai ada perintah dari Rasul untuk turun. Tapi mereka abai. Mereka tertarik untuk mengambil harta rampasan yang ada di bawah bukit atau gunung Uhud. Saat mereka terlena, ini sudah menjadi tabiat manusiawi ya. Artinya kita akan selalu digoda oleh beberapa hal yang menyangkut harta. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirul muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Kita akan selalu digoda, salah satu unsurnya adalah harta benda. Maka saat itu kaum muslimin atau para pemanah yang diperintahkan oleh Rasul untuk stay di bukit itu turun ngambil harta rampasan atau ngambil harta yang dimiliki oleh kaum Quraisy di bawah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka turun tidak ada yang berjaga di bukit, mereka yang dikepunglah dari atas. Kalahlah kita atau kalahlah umat muslim.
Pelajarannya apa yang bisa diambil? Kita mendapatkan pelajaran bahwa kaum muslimin itu kalah saat perang Uhud, tapi Islamnya menang. Maksudnya apa? Kita mendapatkan pelajaran dari sebuah kekalahan. Kita kalah dalam strategi karena kita akhirnya ditawan, tapi kita menang karena mendapatkan pelajaran bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya jangan sampai dilanggar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada perang yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu ada yang menarik dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa hikmah daripada perang itu sendiri bukanlah pertumpahan darah. Bukanlah pertumpahan darah. Bukanlah eh, apa namanya? Peperangan yang secara bahasa kita maknai. Bahkan istilah perang itu sendiri menggunakan kalimat qital, artinya saling. Dan kalimat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj tadi, udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, itu sudah menggunakan kalimat qital yang artinya saling, bukan qatl yang artinya membunuh. Kalau membunuh kan artinya satu sama satu atau tidak ada perbuatan yang saling diperbuat oleh dua orang ini. Dengan kalimat kita memahami bahwa pertama syariat perang itu turun ketika mereka sudah merasakan siksaan yang begitu berat, sudah mendapatkan cobaan yang begitu berat, dan yang kedua bukan semata-mata untuk membalas. Kalau misalkan kalimatnya itu menggunakan kalimat qat, maka syariatnya akan memberikan pemahaman bahwa balaslah, bunuh dengan bunuh. Tapi tidak. Tapi perangi ketika mereka berbuat demikian karena kamu jatuhnya sebagai orang yang terzolimi. Udzina lilladzina yuqatalun. Bahkan beberapa perang itu tidak terjadi pertumpahan darah. Contoh, perang yang terjadi sebelum peperangan Badar Al-Kubro. Ketika Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari Mekah, dari Madinah menuju ingin ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan beliau mendapat dan hampir bertemu dengan Abu Sufyan Ats-Tsauri. Tidak, Abu Sufyan eh, itu sudah disebut sebagai ghazwah atau kalau diartikan itu sebagai perang. Tapi tidak terjadi kontak fisik, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena pada hakikatnya perang atau ghazwah yang dimaksudkan dalam kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung makna hifzu wa himayatu ad-da'wah, hifzu wa himayatu an-nafs, hifzu wa himayatu ad-din. Bentuk daripada pembelaan kita terhadap apa yang kita yakini. Bentuk dari pembelaan kita daripada apa yang kita miliki. Bentuk dari keyakinan kita membela apa yang kita punya. Apakah membela itu harus membalas? Tidak. Kita melakukan demikian untuk melindungi diri. Bahkan ada kisah yang menarik. Kalau perang yang terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sana itu tidak betul-betul bukan betul-betul pertumpahan darah. Seperti yang tadi saya jelaskan,
ketika sebelum peperangan Ghazwah Badar Al-Kubra atau Badar besar, kan ada Ghazwah Badar Al-Ula, ada Ghazwah Badar Al-Kubra. Nah, Ghazwah Badar Al-Kubra sebelum itu kaum muslimin ingin berangkat menemui kaum kafir Quraisy di Makkah. Itu sudah disebut sebagai perang atau ghazwah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Khaybar kita akan memahami bahwa tidak selalu pertumpahan darah menjadi tolak ukur kemenangan kita. Tidak selalu menjadi tolak ukur kemenangan dan keberhasilan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan Khaybar itu terjadi karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Madinah itu kan sebelumnya dihuni oleh mayoritas kaum Yahudi. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, kaum Yahudi itu sama Nabi diusir-usirin bahasanya. Kenapa diusir-usirin? Ternyata ada hikmah di baliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sampai di Madinah melakukan perjanjian bahwa kita sampai di Madinah tidak ingin ada pertumpahan darah. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh para kaum Yahudi atau apa yang dilakukan oleh mereka? Itu mereka berpindah turidu atau usir dan menempati daerah yang dinamakan dengan Khaybar. Di sana berkumpul 3 kabilah besar daripada kaum Yahudi yang sebelumnya ditempati atau sebelumnya menempati kota Madinah. Jarak antara Madinah dan Khaybar itu sekitar 93 mil, sekitar seperti itu. Tadi sempat searching sedikit, jarak antara Madinah dan Khaybar itu sejauh apa. Di Khaybar berkumpullah 3 kabilah kaum Yahudi tentunya. Banu Nadir, Banu Quraisyah, sama Banu Nadir, Banu Quraisyah, dan juga Banu Muraisyah. Mereka berkumpul di sana kurang lebih itu bisa lebih banyak daripada kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau misalkan setelah mereka merasa terusir dari Madinah dan mereka bersekutu semua kabilah Yahudi ini di Khaybar, lalu mendatangi kembali Madinah dan kita bisa kalah, artinya kita bisa terkepung atau bisa terancam. Ini juga jadi bagian kajian yang menarik bahwa Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, sebagai Rasul, sebagai panutan, itu betul-betul menjadi panutan umat manusia di segala lini kehidupan. Bahkan sekelas taktik perang pun beliau ajarkan. Kenapa Sayyidina Rasulullah memerangi atau mendatangi kabilah Yahudi
yang ada di Khaybar itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan kalau misalkan peperangan yang terjadi antara kubu A dan kubu B, kubu A tidak kita hentikan dengan menyita dan menyandra dan juga mengepung mereka sebelum mereka membentuk aliansi dan kekuatan. Maka potensinya untuk terjadinya perang itu akan kecil. Ketimbang ketika kita membiarkan mereka berkumpul lebih lama dan mengumpulkan kekuatan, lalu menyerang kita yang jumlahnya lebih sedikit, itu berpotensi akan jatuhnya perang dan terjadinya perang itu lebih besar. Maka itu yang diinginkan Sayyidina Rasul. Rasulullah SAW ingin saat kaum muslimin beserta beliau mendatangi Khaybar, mengepung kaum Yahudi, mengambil harta rampasannya, dan juga menyita aset-aset yang bisa membuat mereka memiliki senjata perang. Lalu setelah itu membuat perjanjian antara mereka dan kaum muslimin agar mereka tidak memerangi kita. Apakah terjadi perang? Lagi-lagi, tidak semua ghazwah terjadi kontak fisik. Jika terjadi kontak fisik, maka kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, udzinal ladzina yuqatalun. Perintah daripada kita itu turun karena kita sudah mengalami atau menerima perlakuan yang demikian. Bukan menjadi perintah utama untuk memerangi lebih dulu. Maka ketika Sayyidina Rasulullah SAW bersama kaum muslimin mengepung Khaybar dengan menyita gonimahnya, dengan menyita harta kekayaan mereka, dengan membuat perjanjian dengan mereka, pada akhirnya mereka pun tunduk dengan kaum muslimin dan berdamai. Ingat, dan mereka berdamai. Maka hakikat daripada daripada ghazwah itu sendiri adalah as-salam. Hakikat dan inti daripada turunnya perintah qital itu sebenarnya untuk kesejahteraan umat muslimin itu sendiri, untuk kesejahteraan Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ufukul Azamah yang ditulis oleh guru kami, Syekh Abdus Salam Ali Muhammad Syita radhiyallahu anhu wa ardhah, di sini tertulis bahwa maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u kuffar Quraisy salasata asyara sana ila tauhidillahi ta'ala wa tarki ibadatil asnam falam tazidhum da'watuhu Shallallahu Alaihi Wasallam illa inadan wa kufranan wa ta'annutan wa ta'assufan. Selama 13 tahun lebih atau sekitar 13 tahun, kaum muslimin bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perbuatan yang tidak mengenakan daripada kaum kafir Quraisy ketika mereka menyebarkan agama Islam. Itu mereka hanya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Padahal bisa saja ketika Sayyiduna Bilal atau misalkan ada salah satu sahabat yang masuk Islam dan dia berstatus budak, lalu tuannya ini tidak menginginkan dirinya masuk Islam, bisa saja dengan dirinya sendiri membunuh langsung daripada tuannya tersebut. Akan tetapi Islam yang mengajarkan atau yang menjadi landasan utamanya dalam beragama di agama Islam itu adalah rahmat. Maka kalimat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabatnya ketika mereka mengadu kepada Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Isbiru fa inni lam umar biqitalihim. Bersabarlah bahwa kami
belum, bahwa kita belum, atau bahwa Sayyidina Rasulullah SAW belum diperintahkan untuk membalas perbuatan tersebut. Oleh karenanya, maka hikmah daripada peperangan yang terjadi dalam proses perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu bukan semata-mata pertumpahan darah, bukan semata-mata ijbar, bukan semata-mata paksaan. Innama al-ghazwah lihimayati ad-da'wah. Satu. Lalu yang kedua, bahwa hakikat daripada ghazwah itu sendiri adalah nasyru as-salam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kasih sayang. Ketika Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu saat sampai ke Taif, apakah yang beliau inginkan daripada balasan kepada penduduk Taif itu adalah balasan yang setimpal? Tidak. Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu malah mendoakan penduduk Taif, walaupun beliau dilempari dengan batu dan berdarah-darah. Maka dari itu, hakikat daripada qital itu adalah nasyrus salam. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum, cuplikan daripada kitab Ufuqul Azamah Al-Muhammadiyah yang berisi tentang kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh guru kami Maulana Syekh Abdul Salam Syita. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum man ughliqat diyaruhum bi Makkah laisa bihasakin wa minhum man bi'at diyaruhum faqad bi'at diyaru Bani Jahsyin. Ba'aha Abu Sufyan ya Amr ibn Alqamah wa lamma dzakara Abdullah ibn Jahsyin radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam muwasiyan wa mubasyiran ala taddu ya Abdullah an yu'tiyaka biha daran khairan minha fil jannah qala bala faqala fadzalika laka. Jadi banyak sekali perlakuan kaum kafir Quraisy, bukan hanya perlakuan fisik dengan menyiksa, tapi juga banyak sekali harta kekayaan yang ternyata disita atau bahkan diambil paksa oleh para petinggi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy untuk sebagai ancaman bahwa karena mereka tidak ingin ada daripada keturunan kaum Quraisy itu memeluk agama Islam. Mereka akhirnya menghalalkan segala cara dengan cara menyiksa, dengan cara menyita, dan dengan cara perbuatan zalim lainnya. Wa dhal amru kadzalika hatta adzinallahu lahum fil qital. Hatta adzinallahu lahum fil qital. Bukan fil qatl. Lagi-lagi. Kalimat qatl dan qital berbeda. Ini juga yang menjadi menarik bahwa bahasa Arab itu memiliki makna yang luas. Perbedaan harokat itu berbeda makna. Perbedaan huruf itu juga berbeda makna. Bahkan hanya menambahkan satu huruf qatala menjadi qatala itu juga sudah berbeda maknanya. Kalimat qital lagi-lagi kita jelaskan bahwa kalimat qital itu mengandung makna saling. Artinya tidak perbuatan satu arah. Kalau perbuatan satu arah maka itu kalimatnya akan menjadi kalimat bunuhlah atau pembunuhan. Tapi kalau misalkan qital itu artinya saling bunuh atau saling perang. Nah, kalimat qital lagi-lagi turun dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk bisa membalas apa yang mereka terima daripada kaum kafir Quraisy itu dengan dua hal. Pertama, qital, kedua dengan fi'il majhul. Fi'il majhul artinya di atau kalimat pasif ya berarti kalau kayak gitu ya. Nah, ketika kalimat pasif itu datang atau kalimat dengan awalan di itu diberlakukan, maka pasti ada sebabnya. Ketika tidak ada sebab, maka tidak ada perbuatan. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala daripada syariat udzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu.
sebabnya kalian itu dibolehkan untuk memerangi kaum kafir Quraisy karena sebelumnya mereka memerangimu dan menyiksamu selama hampir 15 tahun. Wa kana dzalika fi sanati tsaniyah minal hijrah, yaitu di tahun kedua setelah hijrah. Kan Sayyidina Rasul Shallallahu alaihi wasallam berada di Mekah itu sekitar 13 tahunan. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah tahun kedua, itu sekitar 15 tahunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah. Dan saat itu umur Nabi berapa? Saat itu hawali sekitar 59 tahun atau 60 tahun umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Nabi sudah tidak terlalu kuat untuk bisa turun ke medan perang. Bagaimana logikanya kalau seorang pemimpinnya sendiri tidak terlalu atau sudah terlalu rentah untuk bisa turun ke medan perang dan agama ini masih dicap sebagai agama yang nashrul dam, yang menyebarkan pertumpahan darah, yang menyebarkan paksaan, yang mengajak kepada agama Islam ini dengan pertumpahan darah. Wa nazala qauluhu ta'ala. Setelah 15 tahun lamanya, baru setelah itu turunlah Quran surat Al-Hajj ayat 39. Uzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Wa binuzuli hadhihi al-ayat al-karimah bada'a jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim. Wa kana jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ghazwatin yakhruju fiha ma'a ashabihi aw sariyatin yu'ammiru 'alaiha ahadan minas sahabah. Mengandung definisi ghazwah dan sariyah kita dapat memahami dari kalimat yang tertulis di kitab ini. Ma baina ghazwatin yakhruju fiha ma ashabih. Ghazwah itu adalah perang yang terjadi karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ juga ikut hadir. Sariyah itu adalah perang yang tidak dihadiri Nabi, tapi Nabi mengutus daripada salah satu sahabatnya untuk bisa menjadi qaid atau menjadi rais atau menjadi pemimpin pasukan. Hatta balagot ghazawatuhu wa sarayahu sallallahu alaihi wasallam sab'an wa sittin. Total sekitar sampai 67 peperangan. Ada yang bilang 67, ada yang bilang 60 peperangan, ada yang bilang lebih daripada 67. Apakah semua itu mengandung perbedaan? Tidak, semua itu mengandung makna yang sama. Karena ada beberapa ulama tarikh atau ulama siar atau ulama sejarah Islam yang ternyata menghitung perang di antara perang yang lain itu sebagai satu kesatuan perang. Contoh, perang yang terjadi perang yang terjadi di yang tadi kita ceritakan itu. Saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin berangkat ke Mekah mengunjung di perang Badr Al-Kubra, itu perang antara di masa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah tidak menjumpai kaum kafir Quraisy atau menerima laporan bahwa kaum kafir Quraisy itu ternyata tidak ingin diperangi, maka itu juga disebut sebagai, ada yang menyebutnya sebagai peperangan, ada yang juga tidak menyebutnya sebagai perang. Maka wajar bila ada perbedaan pendapat, ada yang bilang bahwa perang itu jumlahnya sekitar 67, ada yang bilang misalkan lebih, ada yang bilang kurang. Akan tetapi semuanya itu adalah benar. Insya Allah di beberapa kesempatan selanjutnya mungkin sama-sama akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana dan lebih spesifik bagaimana hakikat daripada perang itu sendiri. Dari setiap perang yang ada itu betul-betul mengajarkan kedamaian. Tidak ada satupun perang yang di dalamnya terdapat makna pemaksaan, makna kezoliman yang diberikan oleh Islam kepada kaum kafir Quraisy. Artinya betul-betul akan kita pahami insya Allah di beberapa pertemuan lagi selanjutnya. Jika uh, perang itu terjadi atas perbuatan kezoliman yang ingin kita berikan, atau kita ingin membalas keburukan dengan keburukan, niscaya agama Islam ini akan dikenal sebagai demikian. Tapi
Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jika kita kaji lebih dalam, agama Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Insya Allah, insya Allah akan kita eh, kaji dalam pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut selanjutnya bahwa peperangan itu betul-betul tidak terjadi pertumpahan darah atau betul-betul hanya pertemuan singkat dengan strategi yang kita sebut akhirnya sebagai perang seperti yang tadi sudah kita jelaskan di perang Khaybar itu. Jadi ketika pengepungan itu terjadi itu juga dihitung atau sebagai perang. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Arham Circle para asatid sekalian, kita simpulkan beberapa hal sebelum kita mengakhiri sesi kajian atau sesi pemaparan materi pada malam hari ini bahwa satu, al-Islamu dinur rahmah wa dinus salam. Agama Islam itu adalah agama yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Maka tidak layak kalimat paksaan, kalimat paksaan itu bisa hadir ke ke dalam agama Islam. Kedua, al-ghazwah awis sariyah laisat lil qital atau laisat lil qat. Innama al-ghazwah wasariyah lihimayati ad-da'wah. Perang yang terjadi dalam dakwah Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul bukan karena semata-mata kita ingin membalas perbuatan buruk mereka dengan perbuatan buruk lagi. Tapi kita ingin menjelaskan bahwa perintah daripada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk lihimayatid dakwah, untuk melindungi daripada agama Islam itu sendiri, untuk melindungi hak-hak kita sebagai muslim. Hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nafs. Lalu yang ketiga, sebelum turunnya perintah untuk memerangi, kaum muslimin lebih dahulu merasakan penderitaan dan menjalaninya dengan sabar. Maka sabar daripada perbuatan buruk itu menjadi jawaban atas balasan yang akan kita berikan ke mereka. Itulah hakikat daripada Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini terkait sedikit tentang bagaimana bisa kita menjawab pertanyaan dan pernyataan apakah Islam itu din al-ilhad atau agama yang radikal, dan kita juga menjawab pernyataan para orientalis bahwa ternyata agama Islam tidak sama sekali menggunakan peperangan sebagai media dakwah. Akan tetapi peperangan yang ada di agama Islam itu hanya untuk himayah, hanya untuk penjagaan, hanya untuk pembelaan diri terhadap hak-hak yang kita miliki. Demikian yang bisa kita sampaikan dan pelajari pada malam hari ini. Insya Allah ini akan menjadi insight yang bermanfaat buat kita. Terlebih ketika kita nanti diberikan Allah kesempatan untuk bisa mengunjungi Haramain Syarifain. Saat kita sampai nanti misalkan menapak tilasi daripada perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana dengan City Tour, dengan Nazarat, kita sampai ke Bukit Uhud, kita sampai eh, ke apa namanya, ke Badr, kita mengingat bahwa
Rasulullah pernah berdakwah di sini dan pernah berjuang menyebarkan agama Islam, akan tetapi tujuannya bukanlah untuk peperangan semata. Bahkan tujuannya daripada perang itu sendiri adalah memberikan kedamaian. Bahkan daripada perang itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penderitaan selama bertahun-tahun dulu sebelum perintah itu turun. Hakaza wallahu aqwamu wallahu billahi taufiqil aqwamit thariq. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ya Ustaz. Allah syukron jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Rizal yang sudah menyampaikan atau memaparkan materi yang sangat luar biasa ya. Nah, semoga nanti para jemaah juga memiliki gambaran ya ketika nanti ke sana. Nah, kita sudah pernah mendengarkan sejarahnya ya. Jadi ada perang Uhud juga sempat disinggung nanti kalau misalkan para Arham Circle berangkat umroh ke sana mungkin nanti bisa melihat langsung bagaimana Gunung Uhud ya, tempat Rasulullah SAW bersama sahabat perang di sana. Begitu saja. Betul Habibi. Insya Nah, Allah. di sini juga udah ada yang sudah ke sana saat di sini ada alhamdulillah ada Bu Dewi, ada Pak Amin juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Amin, Bu Dewi. Oh, Pak Amin. Nah, ini. Iya, Alhamdulillah. beliau-beliau ini eh, jamaah keberangkatan bulan Februari ya kalau tidak salah. Oh, iya Pak Amin ya. Waalaikumsalam Pak Amin. Assalamualaikum Pak Amin, Dewi. Masya Allah, ahlan salam. Alhamdulillah, mungkin kalau materi sudah selesai Ustaz paparkan, mungkin lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kita buka satu penanya dulu. Silakan barangkali dari para Arhan Circle yang ingin bertanya, ya. Silakan disampaikan. Gimana para Arhan Circle? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas pemaparan dari Ustadz? Atau nanti mungkin barangkali setelah selesai kajian biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin nanti boleh ya ditanyakan. Misalkan sekarang belum ada pertanyaan. Biasanya setelah selesai kajian nih baru nih pertanyaan bermunculan. Tapi saya hitung sampai bilangan ketiga saja. Kalau misalkan yang hitungan ketiga tidak ada juga berarti sudah cukup ya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Kami berhusnuzon ya kepada para Arham Circle. Semoga bisa diamalkan juga ya, dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan
mungkin ke acara berikutnya, yaitu doa penutup. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz. Ya. Doa penutupnya. Assalamualaikum Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, hadir. Ya, Ustadz, untuk doa penutupnya seperti biasa langsung dipimpin oleh Ustadz supaya lebih afdal. Astagfirullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita membuka dengan kebaikan, maka kita tutup juga akhirnya dengan kebaikan. Nabda'u wa nakhtimu bil khitam as-salih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في تسليم وتسليما في يقين ويقينا في حسن خلق ورحمة منك وعافية يا الله يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan setelah difahami bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan kami juga tak lupa berterima kasih kepada para Arham Circle yang sudah ikut tergabung. Ya. Semoga kita dipertemukan lagi di kegiatan berikutnya ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Ya. Tapi alhamdulillah rangkaian acara di acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terakhir ya kita sesi dokumentasi dulu ya seperti biasa. Boleh silakan yang bisa on cam. Ya.
Adapun yang tidak bisa, tidak apa-apa. Insyaallah, silakan.